Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ceritanya, tekan tombol subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini bermula ketika aku dan 3 temanku melakukan ritual pemanggilan arwah penasaran, atau mungkin bahasa populernya paranormal activity. Kenalkan, namaku Wisnu. Aku mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di negeri Banten. Saat ini, aku tinggal di kontrakan bersama 3 temanku, Dimas, Yopi, dan Rio. Saat itu awal Februari, kami berempat hendak bergemas pindah kontrakan karena memang sudah jatuh tempo lebih 1 minggu yang harusnya habis akhir Januari. Beruntung, ibu kontrakan memberikan toleransi kepada kami. Kami berempat pindah kontrakan karena dirasa banyak gangguan mistis dan banyak juga gangguan dari nyamuknya. Kami mengisi selama 1 tahun karena sistem kontrak yang sebelumnya kontrakan itu sudah 4 tahun tak diisi. Kali ini aku tidak berniat mendeskripsikan detail ukuran kontrakan kami. Seperti pada umumnya, kontrakan saja, dan ini tidak ada kaitannya dengan pengalaman hororku. Nah, singkat cerita, aku dan ketiga teman lawakku itu akan berpisah dengan kontrakan horor itu. Namun, si Rio berinisiatif melakukan paranormal activity karena dirasa jengkel selama setahun hidup penuh gangguan. Dari keempat orang ini, hanya aku saja saat itu yang gak bisa melihat dan merasakan makhluk halus. Yopi, Dimas, apalagi Rio masing-masing memiliki keahlian yang kurasa nggak normal tersebut. Waktu menunjukkan pukul 1 WIB atau 1 dini hari. Kami memulai kegiatan tersebut dengan niatan mediasi, berkomunikasi dengan hantu, di mana saat itu Yopi sebagai mediator. Aku hanya tersenyum melihat keanehan ketika temanku tersebut. Dimatikannya semua lampu di rumah, lalu diputar lagu Lingsir Wengi untuk memanggil semua hantu yang ingin berkomunikasi dan curhat kepada kita berempat. Karena Yopi memang sudah ahli dalam hal mediasi, tak selang lama bereaksi dan dirinya kerasukan hantu yang mengaku sebagai Nyi Lastri. Nyi Lastri ini mengaku bahwa dirinya bukan penghuni kontrakan, tetapi dirinya hadir karena ada energi yang mengundang ke rumah tersebut. Dirasa gagal oleh kita, Yopi langsung disadarkan. Yopi yang merasa tak mau sia-sia dengan tenaganya meminta agar aku yang masih polos agar bisa memahami juga hal-hal mistis tersebut. Nggak asik nih kalau kita bertiga doang yang tahu. Kasihan si Wisnu nggak bakal paham, hahaha, sahut Yopi sambil menertawakanku. Iyalah, kita bikin si Wisnu bisa juga soal ginian, sepakat gua, ayo, timpal Rio. Dimas tidak berkata apa-apa. Ia langsung menatap mataku dan seolah seperti memberikan kepercayaan. Sial, gumamku. Udah, ambil posisi lu duduk sila, terus hilangin pikiran kacau, mesti tenang dan pejamin matanya, kata Rio. Apaan dah? Gua kan gak ngeiyain. Gua gak mau takut tiba-tiba lihat setan. Gua bukan takut bro, cuma kagetan kan. Lu tahu gua gimana orangnya. Berontakku menolak ritual aneh itu. Lihat mata gua. Lu aman, ada kita bertiga, bisa kok, cuma tenangin aja pikirannya. Dimas meyakinkan persis. Mario teguh pikirku. Ah udah deh, kalau ada apa-apa kita udah gak temenan, dah bodo amat, kesalku kepada mereka. Singkat cerita, aku mengikuti apa yang mereka inginkan untuk menjadi mediator. Konon katanya, ketika kita menjadi mediator, maka kita mampu melihat sisi lain dari dunia ini. Ibaratnya, kita mampu menembus pandangan dari si makhluk halus itu. Dilakukannya ritual persis seperti saat mediator Yopi. Diputar lagu Lingsir Wengi dengan kondisi lampu dimatikan. Berbeda dengan Yopi, aku memerlukan waktu yang sangat lama untuk membuat para hantu masuk ke dalam tubuhku. 15 menit pertama, aku betul-betul gak merasakan apapun.
Bahkan si Rio hampir marah-marah. "Woi, fokus dong lu. Jangan bercanda, lemes nih gua," bentak Rio. "So Rio, ya kan emang gua susah buat serius orangnya. Ayo deh kita coba lagi." Tambah Rio dan Kanulam kembali melanjutkan ritual sesat itu. Ritual kedua ini aku berusaha menghilangkan semua pikiran yang kacau dan mulai menenangkannya serta mengucapkan kata-kata, "Hadir, hadir, hadir sini, masuk ke tubuhku," ucapku sambil bergumam. Tidak menunggu lama, badanku terasa ada yang menyentuh dan menggerakkan, namun posisi kesadaranku masih 80%. Karena bercampur ngantuk, wajar saja saat itu jam sudah menunjukkan sekitar jam 2 pagi. Mulai dari kedua sikutku terasa berat dan ingin mencakar lantai yang aku duduki, tenggorokanku sulit berbicara dan ingin menjerit rasanya. Kepalaku tertunduk ke bawah dan tak lama dari itu, mau apa kalian? Aku berteriak setengah sadar, juga tertawa puas meskipun tak ada yang lucu saat itu. "Siapa ini? Assalamualaikum," tanya Yopi. Rio yang fokus mengontrol tubuhku dan Dimas di sampingku sudah melihatku dengan tajam. Aku bisa merasakan hawa keberadaan 3 temanku. "Aku," ucap kacauku saat ditanya nama oleh Rio. Rupanya makhluk yang masuk ke tubuhku berjenis genderuwo dan sangat ingin menentang kami berempat. Sontak Rio mencabut keluar makhluk itu dan ketika aku sadar, ketika temanku memberikan ucapan selamat, seolah aku baru saja mendapatkan prestasi yang besar. "Gokil lu nu, akhirnya tahu juga kan hal kayak ginian," kata Dimas. Aku yang belum terlalu sadar tiba-tiba berlata lagi dan seperti ada yang masuk di badanku. Lalu aku merinding dan menutup mata. Akan tetapi saat aku menutup mata, aku menoleh ke sebelah kiriku. Ada pocong sedang berdiri dan bergelandotan ke tubuhku. Wajahnya yang hancur, aku masih ingat sekali, lengkap dengan pakaian khasnya, persis di tayangan film-film, namun kali ini lebih seram. Tak tahu aku juga mengapa saat itu aku bisa melihat hantu, namun menurut Rio, aku kerasukan makhluk lain dan otomatis bisa melihat si pocong. Dari kejadian itu, aku sempat tak sadarkan diri 5 menit. Dan hingga saat ini, aku bisa merasakan mereka, baik yang mengancam ataupun yang mau berinteraksi. Awalnya aku gak bisa mengontrol mereka semua, dan terus-menerus keluar masuk silih berganti. Sebulan lamanya, aku hampir gila dibuatnya. Namun kini sedikit demi sedikit, aku mampu mengontrol diri dan bisa memahami kehadiran mereka. Oke, cukup sampai sini saja ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.